Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Isnanda Felalita dengan NIM terakhir 090 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi fikih kebangsaan tentang NKRI Harga Mati. NKRI Harga Mati merupakan komitmen seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semua pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Imam Al-Baghawi menafsirkan kata hablillah ini dengan arti jamaah. Sedangkan dalam kitab Al-Qurtubi dijelaskan bahwa perbedaan yang menyebabkan kehancuran itu harus dihindari. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan kesabaranmu. Sesungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Imam Abdul Hayyan menjelaskan bahwa perpecahan itu menyebabkan kehancuran dan memudahkan para penjajah itu menguasai suatu negara. Dalam Muqaddimah Qonun Asasi, Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa persatuan itu merupakan sumber kebahagiaan dan faktor terkuat untuk menjalin persaudaraan dan kasih sayang. Di sisi lain, perpecahan itu mengandung bahaya yang dapat menghancurkan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Maulana Habib Umar bin Hafiz dalam karyanya menyebutkan hadis tentang fitnah akhir zaman, di mana perpecahan itu akan menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyarankan untuk tetap tinggal di rumah dan mengurangi penggunaan senjata. Selanjutnya yaitu relasi antara agama dan negara. Agama dan negara itu saling membutuhkan, di mana agama itu sebagai pondasi dan negara itu sebagai senjata. Agama tanpa negara itu akan sia-sia dan negara tanpa agama itu akan hancur. Agama membekali pemeluknya dengan aturan yang sesuai dengan porsinya masing-masing untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Agama mempunyai prinsip bagi pemeluknya dan penyelenggara negara untuk menentukan kebijakan yang bermanfaat. Nasionalisme dalam pandangan Islam. Nah, nasionalisme adalah kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini penting untuk mempertahankan semangat kebangsaan, keberagaman, dan serta menjaga kedaulatan. Nasionalisme ini juga menciptakan kehidupan yang damai dan saling menghormati. Globalisasi itu membawa manfaat tapi juga membawa resiko, seperti ketika kita tidak sejalan dengan agama dan kebangsaan, itu akan merusak kehidupan beragama dan cinta pada bangsa. Rasulullah SAW telah mencontohkan rasa nasionalisme beliau
terhadap kota Mekah. Pada saat itu beliau sedang hijrah ke Madinah. Beliau itu sangat rindu terhadap kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Cinta pada tanah air itu merupakan sebagian dari iman. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menekankan, laula hubbul watan la kharuba baladus su' fabihubbi awtani humiratil buldan, yang artinya seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur suatu negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri akan termakmurkan. Jadi mencintai tanah air itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Nasionalisme ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi menjadi wujud ajarannya dan menjadi bagian dari akidah setiap muslim. Selanjutnya adalah bentuk negara dalam pandangan Islam. Pembentukan negara ini merupakan persoalan siasah yang disesuaikan dengan kondisi untuk mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadaratan. Dalam Al-Quran dan Hadis hanya menjelaskan tentang perilaku para penguasa dan tata hubungan sosial, tetapi tidak membahas tentang menentukan negara secara spesifik. Jadi, bentuk negara itu bukan bagian dari Al-Quran, tetapi bagian dari siasah. Kenapa sih kita harus mempertahankan NKRI? Mempertahankan NKRI itu berarti mempertahankan agama Islam. Agama hanya bisa tegak jika masyarakatnya itu bersatu dan damai. Prinsip dasar negara yang telah disepakati oleh seluruh warga Indonesia harus dipegang teguh untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Nah, mempertahankan NKRI ini merupakan bagian dari 4 pilar bangsa. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah NKRI. Dalam Islam, menjaga persatuan bangsa merupakan perwujudan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Kedamaian merupakan nikmat Allah yang sangat penting dan sangat penting bagi kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya Adnan Al-Aqduni, Mufti Asy-Syafi'iyah Damaskus, menyatakan bahwa orang akan menyadari eksistensi negara ketika melihat negaranya itu hancur, banyak medan perang, dan saudara-saudaranya menderita. Eksistensi negara itu sangat penting untuk menjaga harapan, masa depan, dan kebahagiaan. Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena Pancasila itu merupakan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila itu menghormati perbedaan, keyakinan, dan bersikap netral terhadap perbedaan beragama. Pancasila menjaga hak-hak kemanusiaan dan hak-hak perbedaan pendapat, serta melindungi hak-hak kewajiban yang sesuai dengan undang-undang yang telah disepakati. Kita tidak menerapkan syariat secara kafah. Hal ini kurang tepat. Umat Islam Indonesia sebenarnya menerapkan syariat Islam secara kafah, meskipun ada beberapa hukuman seperti qisas dan rajam yang tidak bisa diterapkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, memperbolehkan penyesuaian dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan suatu hukum secara menyeluruh. Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan bahwa yang dilarang itu harus dihindari dan yang diperintahkan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Prinsip ini juga diterapkan dalam hukum Indonesia, misalnya dalam kondisi krisis dan kekurangan pangan. Hukum potong tangan bagi pencuri tidak diterapkan jika pencuri tidak mampu membayar dengan harga yang mahal.
Hal ini membuktikan bahwa penerapan hukum haruslah sesuai dengan kondisi agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.